Halo guys, welcome to channel Rumah Benar Lampung. Tetap stay terus di spesialis Jerman ya guys ya. Nah, sebelumnya saya mau minta maaf ke teman-teman yang udah menunggu video terbaru dari saya. Ini sudah kelamaan ya guys ya. Berkisar 3 bulanan saya sudah nggak upload video lagi. Nah, ini saya mau rutin lagi ya guys ya. Dan saya juga mau terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung saya mencapai 1000 subscriber ya guys ya. Nah, untuk teman-teman yang memang pecinta budidaya ulat Jerman, saya mohon subscribernya lagi biar saya semakin rutin pembuatan videonya, semakin bermanfaat lagi ya guys ya. Dan di sini saya akan menjelaskan pembelajaran dari berdasarkan pengalaman saya guys ya. Oke guys. Nah, kita penjelasan untuk pemberian pur guys ya. Pemberian pur itu untuk protein dia, gizi dia, agar kondisi kepik ulat tetap selalu sehat ya guys ya. Dan jangan lupa kita harus pemberian makan dan minumnya guys. Kita harus pemberian vitamin. Nah, untuk media pemberian pur ini kita bahas dari kepik dulu aja guys ya. Bentar guys. Nah, dari kepik ini pemberian pur kita harus pemakaian pur yang bagus ya guys ya. Kenapa pakai pur yang bagus? Saya pakai BR1 itu media untuk bertelur dia agar ulatnya lebih cepat besar. Dia bertelur, menetas, terus ulatnya sudah menetas, dia makan pur itu dia lebih cepat besar guys. Nah, kemarin kesalahan saya ini semakin sedikit guys ya. Ini 1 bulan saya sudah nggak ada pemasukan karena lama. Dan salah pemberian pur juga saya, karena saya kemarin pemberian pur yang murah. Kenapa saya pemakaian pur yang murah? Karena kemarin ulatnya terlalu banyak, jadi saya nggak mau rugi. Saya mulai melakukan pembelian pur yang lebih murah lagi dari yang BR1 guys. Perbandingannya lumayan banyak ya guys ya. Nah, di situ salahnya saya. Dan untuk media bertelurnya kepik itu saya pakai pur yang murah juga guys, yang jelek punya. Kenapa pemakaian pur yang jelek itu yang jelek dan murah itu memperlambat? Karena dia pur itu hanya untuk membuat kenyang aja guys. Jadi si ulatnya ini makan, dia nggak ada vitamin, nutrisinya, gizinya nggak ada guys ya. Jadi dia buat kenyang, terus dia keluarin kotoran terus guys. Tapi kalau kita pemberian medianya ini pur BR1, dia akan lebih cepat besar guys. Contohnya yang seperti ini guys. Ini 1 minggu dia sudah besar seperti ini. Ini berdasarkan pengalaman saya guys ya. Jadi untuk teman-teman kalau memang mau percaya ya dicoba. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya juga enggak menyuruh kalian yang lebih ini ya guys ya. Nah, jadi kalau untuk pemberian medianya ini kalian harus pilih-pilih guys ya. Jadi yang bagus punya, biar cepat besar, dan kepiknya juga cepat bertelurnya lebih banyak guys. Itu aja guys ya. Nah, terus untuk ulatnya ini, kalau kita pakai pur yang jelek itu dia lama besarnya guys.
Jadi perbedaannya seperti ini guys ya. Saya perbedaan pakai pur bagus sama pur jelek. Itu pur bagus berkisar 1 minggu itu kotoran dari ulet ini baru menumpuk banyak guys. Tapi kalau kita kasih pur yang jelek, itu 2 hari 3 hari udah numpuk banyak lagi guys. Jadi kalau untuk pengayakan, kalau pakai pur yang jelek, itu 1 minggu bisa 2 kali 3 kali. Tapi kalau kita pakai pur yang bagus, itu 1 minggu sekali kita melakukan pengayakan. Jadi posisinya kalau kita nggak melakukan pengayakan, kotoran dari ulet ini kita nggak ayak, dia akan mati guys. Ulet ini akan mati karena dia terlalu panas juga. Kenapa saya menganjurkan untuk teman-teman melakukan pengayakan kalau kotoran ulet ini banyak guys ya, menumpuk. Itu nantinya untuk makan dan minumnya ini nggak kebagian guys. Dia ada sebagian ulet yang masuk ke dalam guys ya, yang masuk ke dalam sini, dia nggak mau keluar, ada sebagian. Makanya kalau nggak diayak seperti itu, nanti ulet ini nggak sama besar guys. Jadi ada yang besar, ada yang kecil, dan lama besarnya juga. Oke guys, jadi diusahakan untuk melakukan pengayakan dan setiap hari kita pemberian pur yang bagus ya guys ya. Oke guys. Nah, ini memang kesalahan saya guys ya. Nah, ini contoh untuk teman-teman kalau memang masih banyak juga teman-teman yang bertanya, ini kotorannya dibuang apa enggak gitu guys. Nah, ini kotorannya ini berkisar 3 minggu baru kita buang guys ya. Ini berkisar 3 minggu ini sudah habis guys. Nah, dia kalau sudah nanti lumayan besar, 3 minggu tuh sudah lumayan besar guys ya. Berkisar seperti ini guys besarnya guys. Kita kasih contoh, nah seperti ini guys. Nah, ini sudah bisa kita ayak untuk pembersihan dari kotoran awal ini ya guys ya. Ini awal, ini baru awal guys. Ini berkisar 1 minggu guys ya. Ini berkisar 1 minggu. Kita di awal kita 3 minggu itu langsung pengayakan. Pengayakan kita taruh lagi di kotak yang ininya lagi, nggak apa-apa, dipindah ke kotak yang baru sampai dia bersih kotorannya. Tapi kalau dia masih sisa, yang ininya masih sisa, ini biarin aja guys, kasihin aja, nggak apa-apa, nggak usah kita bersihin lagi. Karena kenapa kita nggak usah bersihin, ini nanti dimakan dia juga guys. Oke guys, jadi nggak perlu kita repot-repot mau buang guys ya, diambilin, nggak perlu, karena kan ini termasuk lunak nantinya. Oke guys. Nah, jadi untuk teman-teman saya kasih contoh pur yang bagus sama yang jelek guys ya. Yang ada di Bandar Lampung guys. Oke guys. Nah, ini ini pur jeleknya. Nah, ini pur bagus guys ya. Broiler 1, BR1. Dan ini ABS ayam buras super. Ini harganya 280. Oke guys. Dan yang ini harganya 460. Jadi perbandingannya beda jauh guys ya. Perbandingannya beda jauh. Jadi saya nggak pemakaian pur yang jelek lagi guys, karena saya juga termasuk rugi karena 1 bulan saya nggak melakukan penjualan ya guys ya.
Jadi intinya kalian harus pemberian pur yang bagus, walaupun kalian pemberi medianya polar atau yang lainnya, tapi harus ada purnya guys ya, purnya yang bagus. Intinya seperti itu aja. Tapi kalau kalian mau ngikutin saran saya, kalian media pur aja, jadi nggak perlu untuk repot-repot pemakaian media yang lain. Karena di sini saya nyari simpelnya aja, saya pemakaian pur sama makan minumnya kates muda, itu doang guys. Jadi nggak perlu berapa macam guys ya, 3, 4, 5, saya cuman 2 macam aja, jadi nggak begitu repot. Kenapa saya cuman kepiknya cuman 1 kotak? Karena sekarang ini lagi susah pembelian ini guys, kates mudanya ini lagi susah di Bandar Lampung, karena lagi musim kemarau ya guys ya. Makanya saya 1 kotak aja. Ini 1 kotak, walaupun 1 kotak ini berkisar 15 kilo guys, kurang lebih. Minimal itu dapatnya 10 kilo. Percaya nggak percaya, saya bicaranya fakta aja guys ya. Jadi nggak begitu muluk-muluk. Oke guys. Jadi ini tentang pemberian vitaminnya, tentang pemberian pur guys ya. Intinya untuk budidaya ulat Jerman ini di purnya. Oke guys. Nah, sekian dulu video dari saya. Thank you.